Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ini kan sekolah di luar ya. Ya, sekolah di luar. Terutama dalam segi doa supaya Yayasan Pemidenias ini dan apapun Sahabat kebaikan dimanapun anda berada. Di siang yang berbahagia ini saya akan berbagi sedikit ilmu kepada kita semuanya tentang sholat. Ini adalah siang ini insya Allah kami akan memulai pembahasan tentang serial ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita langsung saja sahabat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya yang beragama Islam tentunya, dan orang yang bertanya-tanya tentang agama Islam ya, pada umumnya gitu ya, tentang sholat. Apa itu sholat? Yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sholat adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, suatu gerakan yang dilakukan oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, ya, seperti gitu. Jadi ditambahkan oleh para ulama kita lagi bahwa hiya as-salah ma ahabbaha Allah wa ma amarahu Allah wa habbahu. Dia adalah salat itu bahwa sesuatu itu yang memang itu diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya adalah salat ini memang diperintahkan oleh Subhanahu Wa Taala, ya, diperintahkan oleh Subhanahu Wa Taala. Nah, itu adalah salat ini termasuk adalah ibadah yang sangat tua, ya, di muka bumi ini yang dimata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salat itu pernah, cuman beda kaifiatnya bagaimana pelaksanaan salat tersebut di zaman-zaman para nabi sebelumnya. Ya, mereka bersujud kepada Allah, bertakbir kepada Allah selainnya seperti kita bertakbir saat ini. Nah, kita langsung saja sahabat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tentang apakah sholat itu bagaimana tentang perintahnya dalam Al-Quran maupun di dalam hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran oleh Allah Tabaraka Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakah. Itu dalam surah Al-Baqarah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, antara sholat dan zakat ini saling bersandingan. Jadi ketika saling bersandingan ini adalah sangat penting sekali, sangat penting sekali. Yang kedua, karena memang dengan bersandingannya antara sholat dan zakat itu, karena itu adalah bisa mensucikan jiwa-jiwa seseorang, ya. Jadi istilahnya bahwa dengan dia ada membayarkan zakat tersebut akan menjadi satu pengaruh bagi seseorang, akan sucinya sholatnya itu akan menjadi pengaruh dalam kehidupannya seseorang itu dalam sholat itu. Kenapa dengan demikian? Kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 2 seperti gitu, ya. Alif Lam Mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa yutunaz zakah. Jadi mereka, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mereka adalah orang-orang yang beriman, mereka adalah orang yang mendirikan salat, ya, dan membayarkan zakat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagai implementasi seseorang itu ketika dia sudah beriman kepada Sang Pencipta Allah Tabaraka Wa Taala, maka dia juga harus mengeluarkan, ya, sebagian rezeki yang dititipkan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, dan ini pasti akan sangat memberikan pengaruh besar pada sholat seseorang tersebut. Yang kedua, firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang perintah sholat, sahabat dan Allah Subhanahu Wa Taala termaktub dalam Al-Quran, ya, dalam surah Al-Ankabut. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala di sana? Ya, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Utlu. Jadi satu kalimat tentang perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi Anda yang masih belum beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, saya katakan kepada Anda, saya ini dulu adalah
orang berbasic agama non Muslim, ya, berbasic dari agama Kristen Katolik gitu, seperti itu. Saya katakan gitu. Tapi ketika setelah saya mendalami dan saya telah mengetahui dan kemudian saya mencermati tentang makna yang tersimpuh di balik sholat tersebut, itu sangat dalam sekali dan sangat memberikan pengaruh pada diri setiap seseorang, ya, sangat memberikan pengaruh. Dulu ketika saya di kota Medan, saya melihat orang nungging, ya, ini ada apa ini kok bisa seperti begitu, kok sebentar dia badannya nunduk kemudian nungging lagi di bawah seperti begitu, ya. Kalau Anda belum tahu kenikmatan dalam sholat tersebut, maka Anda akan heran. Tapi kalau Anda sudah tahu nikmat dalam sholat itu, sangat, ya. Ini secara imajinasi manusiawi dan secara ilmu kedokteran, bahwa sholat itu sangat memberikan kontribusi kesehatan bagi setiap orang. Contohnya umpamanya ada orang yang mengalami stres. Ini stres saja. Stres. Ketika orang stres itu sendiri, lihat dia, apa yang dilakukan pertama orang stres, kebanyakan orang itu adalah dia nungging. Ya, nungging agar seluruh sel-sel yang ada di tubuhnya dari kakinya itu akan bisa masuk ke kepalanya semuanya, dan itu akan memberikan kecerahan, sahabat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anda sekarang ini olahraga. Anda kan bisa sering nonton saya kalau seandainya saya jogging, ya, setiap hari Sabtu dan Ahad, insyaallah saya akan live itu insyaallah. Dan itu rata-rata dalam jogging, keilmuan jogging maupun dalam keilmuan senam aerobik, ya, Anda coba lihat tuh senam aerobik. Ada rata-rata orang adalah dengan cara menunggingkan itu kepalanya agar seluruh sel-sel yang ada dalam tubuh mereka itu akan bisa mengalir ke seluruh tubuhnya. Nah, ini manfaat daripada nungging. Ini menungging secara imajinasi manusiawi. Bagaimana dengan sholat? Ya, tentu jangan lebih besar makna yang tersimpan di dalamnya. Sudahlah, dia yang pertama itu adalah memberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah memberikan, ya, kontribusi kesehatan bagi diri manusia. Kalau sekarang umpamanya Anda bertanya-tanya, atau Anda seakan-akan ambigu melihat orang, sebagian orang yang sholat tapi wajahnya masih seram, wajahnya masih musang begitu, musang, ketemu musang, ya, seakan tidak senang, tidak ada kecerahan. Berarti seseorang itu harus dia memeriksa sholatnya, ya, maka sering periksa sholatnya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, khususnya yang beragama Islam, maka yuk sama-sama kita perbaiki sholat kita. Jangan sampai kita masuk ke dalam kategori hamba-hamba yang lalai kepada Allah. Ya, jadi kategorikan pada dalam Al-Quran itu, wala takunanna minal ghafilin. Jangan kamu menjadi orang yang akan menjadi orang yang lalai, orang yang merugi. Yang itu setiap orang yang merugi di akhir itu, dia pasti akan menyesal. Ya, dia pasti menyesal. Jadi dengan saya mengajak pada diri saya sendiri, pada teman-teman yang masya Allah masih diberikan titian hidayah, diberikan titian iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk perbaiki sholat kita. Bagi yang sudah sholat. Dan yang kedua, bagi saudara-saudara saya yang alhamdulillah Anda menonton ini. Jika Anda menonton ini, insya Allah Anda dapatkan pahala, insya Allah. Insya Allah. Siapa yang menonton, apakah dalam ceramah saya ini maupun di ceramah atau insight agama dari teman-teman aktivis dakwah lainnya, insya Allah setiap orang yang mendengarkan ceramah akan mendapat pahala. Anda tidak pernah sia-sia, maka dengarkan pahala. Dengarkan setiap kajian atau setiap nasihat agama yang Anda lihat di dalam tayangan-tayangan Facebook atau tayangan-tayangan Twitter atau tayangan-tayangan YouTube, itu akan memberikan pahala bagi Anda. Ya,
Sekalipun Anda umpamanya taruhlah deh iseng saja Anda malas untuk tidak datang ke majelis ta'lim ya, atau Anda malas tidak membaca, maka dengan Anda mendengarkan kajian saja melalui Facebook atau media sosial, itu akan sangat memberikan pengaruh buat Anda sendiri ya. Nah, kita fokus pada sholat tadi, sahabat dan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah." Jadi sebutkanlah wahai Muhammad, ya, tampakkan wahai Muhammad apa yang sudah diwahyukan kepadamu itu oleh Tuhanmu, ya, dari kitab Al-Qur'an maksudnya. Jadi artinya adalah Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan isi Al-Qur'an termasuk masalah sholat. Jadi Rasulullah ya dia tidak adalah menjadi seseorang yang dia berkata-kata dengan nafsunya, itu dalam surah An-Najm itu. Ya, dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4 ya. Dia tidak berkata-kata dengan nafsunya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia adalah wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wahyu itu apa? Suatu sebuah informasi tertutup untuk bagi mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baik itu melalui mimpi maupun dengan isyarat secara langsung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang namanya para nabi dan rasul. Nah, sahabat dari Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, utul ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat, ya. Ini adalah pertama kepada Rasulullah, dan diperintahkan Rasulullah untuk memerintahkan kepada umat ini. Ya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya, inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Jadi sesungguhnya salat itu akan menjauhkan seseorang, akan menghalangi seseorang, akan membackup seseorang dari perbuatan al-fahsya wal munkar. Fahsya adalah yang keji dan kemungkaran. Jadi kalau masih ada orang yang masih suka korupsi, nah ini taruh aja nih ya, masih, karena di parlemen kita masih banyak korupsi, padahal dia sudah berpeci ya seperti saya ini. Udah berpeci, udah berdasi, makanya sekarang kata Pak Presiden Prabowo akan diculik orang-orang yang suka yang berdapat tikus berdasi yang ada di parlemen atau di pejabat-pejabat negara. Maksudnya diculik itu adalah akan ditangkap mereka yang tikus-tikus yang bukan berarti saya seperti tikus gini seperti itu. Tapi adalah mereka yang yang suka makedasi di parlemen maupun yang di pejabat struktural pemerintahan akan diawasi ketat oleh Bapak Prabowo. Kita doakan Pak Prabowo Subianto, saya sebagai pendukungnya di 2014 dan 2019 saya mati-matian ya istilahnya seperti kita, kalau kami orang Sumatera mengatakan Masya Allah kita membela beliau, nggak bisa beliau menjadi seorang presiden, tapi ya qadarullah ada saja yang mencurangi beliau sehingga beliau tidak terpilih. Walaupun 2024 berbeda haluan saya sama beliau, tapi nggak salah hati saya ke beliau insya Allah. Jadi artinya kita tetap membela beliau. Dia orang baik ya. Dia sudah membawa nama baik Indonesia ke luar negeri. Nah, kita fokus pada tema kita tadi tentang sholat. Ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan menjauhkan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi artinya sahabat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ketika kita melaksanakan sholat, ya, yang pertama adalah ikhlasun niyah, mengikhlaskan, memurnikan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita melaksanakan ibadah sholat itu satu karena Allah Tabaraka wa taala dengan rasa takut, mahabbat, cinta kepada Allah dan perintahnya, dan roja, berharap diberikan feedback oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang hasil sholat kita itu sendiri. Apa feedbacknya? Kebaikan pada diri kita, perilaku kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu.
Jadi kita jangan mendirikan sholat hanya sekedar untuk melepas kewajiban saja. Jangan. Ya. Tapi sahabat, saudara nikmat Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, yuk dirikan sholat itu dengan penuh rasa cinta kita, rasa khauf, ya, takut kita kepada Allah dan roja, berharap. Ya, maka dengan demikian kita akan terjunkan dalam perbuatan keji dan kemungkaran. Kemungkaran itu adalah seni melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Wala dzikrullahi akbar. Dan yang kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, senantiasalah kamu berzikir kepada Allah. Nah, di sini mana zikir, ada zikir secara qalbiyah, ya. Ada zikir secara arkaniyah. Qalbiyah dalam hati kita, kemudian arkaniyah dalam gerakan tubuh kita, dan qauliyah dalam lisan-lisan kita. Maksudnya sahabat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berzikir, apa kita di perjalanan, udah biasa ya kalau sebenarnya sholat kita melaksanakan zikir kepada Allah. Dan yang penting ini ketika kita juga dalam perjalanan senantiasa biasakan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna zikir yang maksud di sini adalah para ulama kita mengatakan, para ahli tafsir, adalah kita selalu ingat kepada Allah manakala, ya, ingat kepada Allah manakala kita terperosok, terpeleset di dalam kemaksiatan. Segera ingat Allah, istighfar dan berlindung kepada Allah. Itu zikir yang kedua. Kemudian makna yang ketiga, ketika kita zikir kepada Allah manakala kita dalam keadaan genting maupun dalam keadaan luang, ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa wa farughuka qabla syughulika. Nah, ini waktu luangmu sebelum waktu datang waktu sempitmu. Wa ghinaka qabla fakrika. Dan masa kayamu, masa kamu berduit, ya, sebelum datangnya masa kamu miskin, datangnya masa kamu sedikit uangnya. Artinya apa? Adalah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di masa kita genting atau di masa kita senang atau masa kita bahagia, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini tiga tadi itu. Kemudian tadi adalah zikir satu adalah zikir adalah qalbiyah, ya, arkaniyah dan qauliyah. Kemudian zikir kedua adalah ingat kepada Allah di mana-mana ketika kita sedang perjalanan dimanapun kita berada. Kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan genting atau dalam keadaan sedang luang atau sedang bahagia, ya. Jadi dengan Allah Subhanahu wa taala, yuk sama-sama kita berusaha ajak keluarga kita, sudah biasa di diri kita ini. Ajak keluarga kita, ajak sanak famili kita, ajak teman-teman kerabat kita untuk senantiasa mendirikan sholat. Kenapa dengan demikian? Karena memang satu, sholat itu adalah yang dia rukun Islam yang kedua, dan itu adalah menjadi satu pertanyaan pertama nanti akan dihisab, ya, di yaumil qiyamah. Itu sholat. Yang paling pertama dipertanyakan adalah sholat. Ketika pun kita nanti di yaumil mizan, kapan itu yaumil mizan? Karena orang bertanya begini, loh, dia aja belum sampai ke sana, sok-sokan memberitahu tentang yaumul masyar, yaumul mizan. Ya Allah, ini orang kalau berpikir begitu berarti picek orangnya, picek pemikirannya, sahabat. Itu kenyataan itu, bahwa orang yang melakukan seperti itu dia masih mengatakan bahwa belum dia dapatkan itu belum pernah ke sana ke padang masyar, kepada yang mizan dan hisab itu, sosok tahu itu. Ya udah bilang aja, you mati dulu, mati dulu, udah nanti sudah mati baru kabarkan sama kita. Bagaimana kabar yang setelah ke sana. Tapi ternyata orang yang sudah meninggal selama ini tidak ada yang kembali, sahabat, tidak ada yang kembali di muka bumi ini. Semuanya akan menunggu waktu nanti di mana Allah Tabaraka wa taala, ya, hancurkan halakah hadhihi dunia. Dihancurkan Allah Subhanahu wa taala dunia ini beserta segala isinya, termasuk kita yang masih hidup. Yuk, sama-sama kita gunakan waktu kita tadi untuk senantiasa mendirikan sholat yang pertama, dan yang kedua memperbaiki sholat kita. Ya, sholat kemudian yang perbaiki sholat kita. Sholat kita adalah pertama niat kita, dan yang kemudian tata cara sholat kita. Ya, mulai dari wudhu, ya, memperbaiki tentang kesucian kita, ya, sampai kepada wudhu kita, punya tata cara sholat kita, ya.
seperti bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sekalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana kita melihat Rasulullah? Ya melalui hadis, melalui ajaran para ulama kita, melalui statement para ulama kita. Loh, bisa dipercaya ulama? Kan memang ulama itu adalah warasatul anbiya. Ulama itu adalah warasatul anbiya. Ya. Jadi mereka penerus dakwahnya para nabi. Maka dengan demikian, ketika kita mengatakan bahwa itu adalah penerus para nabi, yuk sama-sama kita menjadi bagian yang mencintai para ulama-ulama kita itu, dan bahkan membela mereka, melindungi mereka, mengayomi mereka. Bahkan saudara-saudaraku, kita memuliakan para ulama. Saat ini semakin tergerus ya kecintaan umat itu kepada ulama. Ya, makin banyak yang tergerus kecintaan. Hormatnya udah kurang, tapi masya Allah, lalu akan semakin hilang izzah. Ya, izzah persaudaraan kita, izzah keulamaan para ulama kita. Yuk kita bersama kita muliakan ya ulama-ulama kita agar senantiasa mereka menitihkan ilmu kepada kita semuanya. Demikian sahabat Allah Subhanahu wa taala, kajian siang ini yaitu kajian fikih tentang ibadah salat ya, insyaallah akan kami lanjutkan pada serial berikutnya ya tentang bagaimana tata cara salat Nabi yang diharapkan dalam agamanya. Demikian, semoga bermanfaat. Saudara yang menyimak, saudara yang menonton ini, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan pahala kepada Anda atas yang sudah Anda lakukan di saat yang baik ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.